Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Tak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kemajuan peradaban dan tata kotanya yang sangat luar biasa di masanya. Salah satu bukti nyata kejayaan Majapahit hingga kini masih bisa kita saksikan. Bukan hanya candi, gerbang, atau arca, tetapi juga sungai-sungai kuno yang ditemukan di kawasan bekas ibu kota kerajaan Majapahit, yaitu di Trowulan, Mojokerto. Sungai-sungai kuno ini bukan sungai alami, melainkan sungai buatan yang dindingnya disusun dari bata merah, khas arsitektur Majapahit. Temuan ini membuktikan bahwa di tengah-tengah kota Raja Majapahit, telah dibangun jalur-jalur air untuk mendukung kehidupan masyarakat, pengairan, bahkan mungkin sebagai jalur transportasi dalam kota. Inilah salah satu bukti kejayaan dan kemajuan teknologi Majapahit yang seringkali jarang kita ketahui. Penasaran seperti apa bentuk sungai kuno peninggalan Majapahit ini? Sebelum kita lanjut menelusuri jejak sejarahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar sejarah dan peninggalan masa lalu. Yuk, kita telusuri jejak peradaban Majapahit lebih dalam. Di Dusun Ngelinguk, Desa Trowulan, ditemukan sungai kuno menggunakan bahan bata merah. Temuan ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa kawasan Trowulan dulunya merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit. Penemuan sungai kuno ini membuktikan bahwa tata kota Majapahit sudah sangat maju. Sungai digunakan sebagai jalur transportasi air, pengairan, dan sistem pertahanan. Sungai kuno ini dibuat dengan konstruksi bata merah khas Majapahit. Diperkirakan menjadi bagian dari jaringan kanal dan drainase kota Majapahit. Diperkirakan fungsi sungai kuno Majapahit antara lain sebagai sarana transportasi dalam kota dan antar wilayah, sebagai sistem sanitasi dan saluran air bersih, sebagai pembatas alami antar kawasan dalam kota, sebagai pendukung pertanian dan kebutuhan masyarakat istana. Ini memperkuat teori bahwa Trowulan bukan hanya pusat kerajaan, tetapi juga kota besar yang sangat terencana, modern untuk ukuran abad ke-13 hingga 15. Temuan ini benar-benar mengejutkan. Siapa sangka, di tengah-tengah kebun tebu yang tampak biasa saja di Desa Trowulan, Mojokerto, justru tersembunyi jejak luar biasa dari masa lalu. Di lokasi yang dulunya merupakan pusat ibu kota kerajaan Majapahit, ditemukan sebuah sungai kuno berbahan bata merah. Sungai ini bukan sungai alami, melainkan sungai buatan yang dibangun dengan teknologi arsitektur khas Majapahit. Temuan ini semakin memperkuat bahwa kawasan Trowulan benar-benar pernah menjadi kota Raja Majapahit, kota besar, terencana, dan memiliki sistem pengairan yang sangat maju di zamannya. Sebuah warisan peradaban besar yang terkubur ratusan tahun, dan kini perlahan mulai terungkap kembali. Penasaran seperti apa kondisi sungai kuno ini di tengah kebun tebu? Yuk, kita lihat langsung jejak sungai kuno peninggalan kerajaan Majapahit ini. Badhe tanglet Pak niki lho, enten temuan koyo ngeten niki nek menurut warga niki dinamakan apa niki Pak? Sian ini nggih damel pengairan sapi. Oh gitu nggih. Mari kita lihat teman-teman, seperti ini bentuk bata-batanya. Ini istimewa sekali bata-bata ini teman-teman, lihat kecil-kecil semua ini. Kebanyakan kalau bata Trowulan atau bata Majapahit yang dibacaan itu besar-besar itu Pak nggih. Tapi ini kok kecil-kecil gini, antik gini. Nah, mari kita lihat teman-teman seperti ini. Mari kita mendekat. Sangat istimewa, sangat istimewa loh. Bawahnya itu juga. Ini bata Pak. Wah. Mari kita lihat teman-teman, seperti apa. Oh iya teman-teman, nih lihat. Ini kayak keramik kuno gitu Bang nggih. Berarti ini model letter U. Di sisi kiri tembok, sisi kanan tembok, di tengah-tengahnya sudah dikasih keramik. Tapi kan era Majapahit, jadi keramiknya terbuat dari bata gitu Bang nggih. Jadi ini tanah warga Pak nggih. Nggih, tanah warga. Eman Pak, seperti ini Pak, kok gak dibersihkan nggih. Loh, kita lihat teman-teman, nah kita lihat batanya ini. Wah, sangat istimewa sekali.
jarang di Trowulan ada temuan kayak gini teman-teman. Batanya ini loh, cekli lucu, dan ini semua nggak satu dua, ini semua. Terus kita lihat di sisi timur ya teman-teman, kita ke arah timur. Nah ini berarti ini tikuan Pak nggih? Nah, sudut. Oh ini teman-teman, oh sangat istimewa sekali teman di sini. Ayo kita lihat bersama-sama dan kita bersihkan bersama-sama. Ini tinggalan Mbah Buyut kita semua teman-teman. Jadi kita harus peduli dengan cagar budaya atau benda cagar budaya yang ada di sini, baik itu di Trowulan maupun dimanapun. Kalau nemu seperti ini ya kita uri-uri gitu Pak nggih. Termasuk bagian dari sejarah kehidupan nenek moyang kita, bahwa dulu sebelum ada Indonesia itu ada kerajaan. Ini diperkirakan peninggalan kerajaan Majapahit. Nah ini bapak sini namanya Pak. Oh, Bapak Bejo membersihkan apa itu kanal atau sungai kuno. Berarti ini ke timur terus ke utara ngoten Pak nggih. Wah sangat istimewa ini teman-teman. ada sudutnya ini. Mari kita dekat teman-teman. Ya Allah, cantik sekali. Ini Pak Dambel Pak, ini Pak Eman Pak. Masya Allah, tuh sangat eman sekali teman-teman ya kayak gini. Umpama ini kelihatan semua. Wih, sangat istimewa banget ini bangunan ini teman-teman. Lihat ini sudut yang pojok. Berarti di situ ada sudutnya. Mungkin ini gampang nggih. Kayak apa itu kalau sekarang itu pembagi air itu. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini dibersihkan bapaknya ini. Wah. Sangat istimewa sekali teman-teman. Baru kali ini saya lihat model kanal atau sungai kuno seperti ini teman-teman. Nah ini pas penemuannya di sudut atau tikuan sungai. Jadi ini ke timur, ke utara, ini ke dusun Nglinguk teman-teman. Jadi kalau lurus ke di sana ada temuan yang namanya kanal kuno atau situs saluran air di sisi barat jalan. Mungkin nyambung di sini teman-teman. Lah terus kalau ini ditelusuri ke barat, di sana juga ada temuan yang terbaru teman-teman, namanya situs kolam kuno Nglinguk. Bagus sekali. Wah ini lihat teman-teman. Loh ya Allah, ini sangat istimewa teman-teman, siku sekali nih. Dari sudut yang satu ke sudut yang lain ini ada apanya semacam bengkokan gitu teman-teman. Mungkin ini kan nyambung dengan yang timur teman-teman. Nah kita lihat ini yang barat, terus ini ke timur. Berarti ini dam gitu teman-teman, untuk apa itu membagi air di wilayah sini gitu teman-teman. Nah ini kita lihat bata-batanya yang tersisa. Sangat istimewa teman-teman. Ini batanya utuh kabeh, utuh konco-konco temenan iki. Monggo nek mau review melihat temuan yang ada di dusun Nglinguk, desa Nglinguk, kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Yang di sisi timur itu Pendopo Agung. Kelihatan teman-teman itu Pendopo Agung kurang lebih berjarak sekitar 700 meter sampai 1 kilo nyampe di sini ya. Jadi ini baratnya Pendopo Agung atau petilasannya Gajah Mada atau apa ya, Raden Wijaya di situ. Terus kalau ke selatan itu masuk ke desa Kemasan atau Keemasan, termasuk wilayah Barat itu. Nah kalau ke utara itu masuk wilayah dusun Nglinguk, desa Nglinguk, kecamatan Trowulan. Temuan ini berada di dusun Nglinguk, kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Ngoten Pak nggih? Nggih, matur suwun Pak atas informasi ini pun. Boleh asale gak ro boleh ro Pak, koyo ngene Pak. Asalnya saya nggak tahu, tapi jadi tahu. Kita lebih mendekat bahwa kanal kuno atau parit kuno atau sungai kuno ini bentuknya letter U teman-teman. Dari samping kiri bata, samping kanan bata, di tengah-tengah ini ada keramik kunonya juga terbuat dari bata. Dan kita review ke barat. Nah ini sudah masuk wilayah tanahnya orang lain gitu Pak nggih.
Jadi umpama ini kalau digali otomatis kan ini ada jalan akses ke makam teman-teman, kelihatan itu. Diperkirakan tinggi temuan ini sampai dengan jalan yang utama itu kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 meter ngoten Pak kedalamannya. Ya, jadi setelah ada penggalian pembuatan bata merah teman-teman, kedalamannya sekitar 3 sampai 4 meter. Terus ada temuan seperti ini teman-teman, namanya sungai kuno atau kanal kuno. Kalau masyarakat sini menyebutnya apa Pak? Parit. Oh gitu, parit kuno atau kanal kuno. Nggih, matur suwun sanget nggih Pak atas informasi ini pun. Lah mari kita lihat yang di sini teman-teman. Lah ini sambungannya teman-teman, ini sambungan yang masuk ke barat atau ke dalam tanah. Lihat dari atas itu sekitar 3 sampai 4 meter dari atas itu nyampe ada penemuan ini teman-teman ya. Kita lihat bata-batanya, cantik banget teman-teman ya. Lah ini berapa mili nih? Kira-kira ada 7 mili ya, 7 mili kali 7 kali 20 nih, mungkin 20 kali 25, tapi tipis banget, tipis dan semuanya tipis, bukan 1 2, ini tipis semua teman-teman, tipis semua. Ini sangat istimewa menurut saya. Dan selama ini waktu saya lihat-lihat bata-bata peninggalan Majapahit nggak ada yang seperti ini. Yang ada di sini saat ini ya seperti ini temuannya. Jadi bata-bata yang lain itu nggak seperti ini modelnya. Eman banget ya, eman sekali teman-teman. Umpama ada orang lain yang melihat atau review, boleh Pak nggih? Nggih, tergantung mau. Oh nggih, kan biar masyarakat luas bisa tahu dan memahami tinggalan-tinggalan purbakala atau benda cagar budaya yang ada di wilayah Bumi Trowulan. Biar kita sama-sama melestarikan benda cagar budaya peninggalan leluhur nenek moyang kita semua. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya istilahnya itu apa ya, ada keinginan, ada harapan untuk digali lagi dan bisa biar tahu sejauh mana temuan-temuan yang ada di sini di sungai atau kanal kuno. Ini ada 1 meter Pak panjangnya ini yang kelihatan ini kira-kira Ada lebih ya, lebih 1 meter. kurang lebih kalau dari dalam ke sisi dalam sekitar ya 1 meteran mungkin, tapi tambahi bata-batanya bisa jadi 1,5 meter nggih. Nggih, matur suwun sangat atas informasinya yang telah memberikan informasi yang sangat berharga mengenai temuan sungai atau kanal atau talut kuno ini. Entah apa namanya terserah, yang penting temuan kuno nggih. Kita orang awam Pak gak ngerti apa iki jenenge. Lah, mari kita lihat yang di sisi timur. Ini sampai ke sana teman-teman ya. Tapi kalau ditelusuri ya ini karena orang ya nanti jadi bermasalah. Yang penting kita tahu dulu tempatnya. Kira-kira harapannya Bapak Bejo untuk kedepannya gimana Pak mengenai temuan ini Pak? Supaya lebih baik Lestari. Nah, oh ngoten nggih, dijaga dalam keinginan dari Pak Bejo selaku warga masyarakat Dusun Lengo sangat berharap agar teman ini dijaga dan dilestarikan gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan keinginan Bapak Bejo ini bisa terrealisasi dan terlaksana, khususnya ini kanal kuno ini bisa terawat dan terjaga dengan baik gitu teman-teman ya. Terima kasih atas informasi yang disampaikan Bapak Bejo kepada saya. Mudah-mudahan informasi ini, temuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa ya, setelah nonton video ini mohon bantuan untuk di subscribe, like, dan komen. Matur suwun Pak Bejo.